Kalau saudara mendengar kata masalah, jujur, muncul apa di benak kita? Masalah. Awas bilang duit, awas ya. Ayo, wih kalau saudara nggak jawab, jadi orang-orang hebat dulu nggak pernah punya masalah. Woi, luar biasa. Nggak enak, apalagi? Stres, apalagi? Takut. Stres, nggak enak, takut. Ayo, yang langganan punya masalah itu lah susah bener. Cemas, putus asa, apalagi? Apa? Khawatir, satu lagi. Usul, udah boleh 2 kali jawab. Gantian, enak aja. Kamu bisa jawab. Ayo, apa lagi? Salah semua. Seharusnya setiap kali saudara dan saya menghadapi masalah dan mendengar kata masalah, langsung katakan berkat Tuhan. Cuma 2 orang. Percaya gak sih? Oh, percayanya berat gitu ah. Serius saudara, masalah itu berkat Tuhan. Nah, saya akan buktikan tidak pakai Alkitab. Saya akan buktikan nggak pakai firman Tuhan. Siapa pernah mendengar kata penemu? Bahasa Inggrisnya inventor. Kalau mendengar kata penemu, langsung mikir nama siapa? Inventor. Ya, Thomas Alva Edison. Orang Indonesia, siapa penemu? Pangalila. Oh, banyak nggak kenal itu. Nggak usah. Ini aja penemu chip. Penemu chip itu orang Jakarta loh, saudara. Tahu chip? Kalau nggak ada chip, komputer tuh gede-gede nggak karuan. Namanya Sehat Sutarja. Itu Habibie. Pernah dengar nama itu? Hebat. Nah, itu penemu-penemu. Iwan Pangalila, kalau sempat nanti saya cerita. Thomas Alva Edison paling hebat menemukan apa? Bola lampu ya. Oke. Siapa yang percaya setiap penemu tidak akan menemukan sesuatu kalau tidak ketemu masalah? Jawab dong. Ya atau tidak? Setiap penemu tidak akan menemukan sesuatu kalau nggak ada masalah. Betul atau tidak? Penemu 3G, 3G itu orang Kediri, namanya Saifullah. Dia nemukan 3G waktu dia di Melbourne. Tapi para ahli Melbourne nggak mungkin ada 3G, nggak bisa. Lalu diambil oleh Jepang dan dikembangkan di Amerika. Kenapa Saifullah bisa menemukan 3G? Karena dia melihat ini manusia nggak akan bisa terlambat hanya karena teknologi informasi yang nggak betul. Siapa penemu Facebook? Mark Zuckerberg, orang Yahudi. Kenapa dia menemukan Facebook? Karena ada masalah. Dia itu satu pribadi yang ramah, temannya banyak. Nah, waktu lulus SMA, teman-temannya mencar semua. Dia orang Amerika, ada yang ke Inggris, ada yang ke Australia, ada yang ke Jerman. Aduh, bagaimana ini? Bisa kontak mereka. Otak-atik, karena ketemu masalah. Oh, dia menemukan aplikasi Facebook, yaitu wajah-wajah yang dijadikan buku. Itu istilah umumnya. Facebook luar biasa. Siapa penemu Google? Awas, saya suka pakai, nggak bisa temu orangnya berdosa itu. Ayo, siapa penemu Google? Ayo, yang belakang. Saya mau tahu. Anak-anak muda kok nggak tahu ini, awas. Itu jangan kebanyakan nonton sinetron. Itu nggak pinter-pinter kamu. Ya, ayo siapa lagi? Sergey Brin dan Larry Page nemukan di garasi di tempat kos mereka.
bukan lupa, nggak tahu. Awas ya bilang lupa. Siapa tadi mau lupa? Nah, waktu itu mereka lagi kebingungan mencari data. Mereka nggak ada waktu untuk ke perpustakaan. Wah, ini kalau setiap ketemu sesuatu cari data, cari buku, kapan selesainya? Bawa berapa berat? Otak-atik. Google. Tiba-tiba aja, nggak ada artinya Google itu. Tiba aja. Misalnya, di Jumat pasar Minggu. Cepat-cepat turun dari tangga. Kejeduk, terus benjol. Terus dia menemukan satu obat. Apa namanya? Boleh nggak? Boleh. Loh, saya tanya kok, boleh nggak? Boleh. Terserah yang menemukan. Mau dikasih nama apa? Akhirnya dua orang ini menemukan lembaran-lembaran istilahnya, halaman-halaman yang orang mencari, disebut mesin pencari. Siapa penemu WhatsApp? Ayo, WhatsApp. Ini saudara ini belajar gitu. Ayo, siapa penemu WhatsApp? Ayo, orang Ukraina yang sedang lagi perang ini. Yankom. Makasih Pak. Yankom. Nah, terakhir, siapa penemu Zoom? Aplikasi Zoom. Saya ini punya hobi. Kalau ada penemuan-penemuan itu, apalagi yang saya paling suka gunakan, saya harus cari siapa penemunya dan sejarah penemuannya kayak apa. Itu saya suka. Eric Yuan. Gara-gara pacarnya itu masih di Tiongkok. Eric Yuan menemukan Zoom ini tahun 2015 ke 2016. Waktu itu pacarnya, kalau dia harus mengunjungi pacarnya, itu naik kereta api dari kotanya ke kota pacarnya itu paling dikit 10 jam. Nah, karena mahasiswa, dia nggak bisa. Waktunya juga habis. Nah, Eric Yuan tiba-tiba dapat ide. Gimana ya kalau pakai apa ya? Gratis, lalu bisa ngomong-ngomong, lihat gambarnya. Zoom ditemukan. Waktu Zoom ditemukan di Tiongkok, nggak tahu bagaimana ceritanya, dia dapat kerjaan ke Amerika. Dan di Amerika dia kembangkan. Nggak nyangka kalau pandemik muncul, dunia pakai Zoom. Lagi sekalian di Facebook, Instagram, Zoom, ada gangguan? Nggak ada ya? Suara saya coba dicek. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Boleh nggak saya katakan begini? Para penemu tidak menemukan sesuatu kalau tidak ketemu masalah. Loh ayo, betul atau salah? Anak-anak muda jawab dong. Jangan diam saja gitu. Ayo, betul? Nah, ini yang penting. Berarti betul nggak kalau saya katakan tadi? Setiap kali mendengar kata masalah langsung mikir apa? Lupa lagi, belum 1 jam nih saya ngomong Ayo, begitu mendengar kata masalah, begitu menghadapi masalah langsung mikir berkat. Betul? Nah, ini yang paling penting. Coba dengarkan. Berarti penemu-penemu hebat di dunia ini ketagihan masalah enggak? Betul, Pak Gembala bilang pasti ketagihan masalah, sebab tanpa ada masalah enggak nemukan apa-apa. Maka itu hidup yang enggak punya masalah, jadilah kucing saja. Loh, betul atau tidak? Loh, saya tanya kok ini. Jadi kalau saudara hidup pengen gak punya masalah, jadi apa tadi? Kucing. Kucing itu hebat loh. Gak ada orang berani naik mobil nabrak kucing. Coba aja. Aneh ya? Saudara, jadi kalau hidup ini gak ada masalah, justru gak apa ya, jadi hamba hidup ini. Tapi jangan cari masalah. Beda itu. Jadi masalah itu apa? Berkat. Kita akan belajar tentang hal ini. Hampir 100%. Kalau manusia ketemu masalah, kalau saudara setuju, jawab yang kencang. Ya, gitu.
yang paling kenceng dapat sepeda. Tapi beli sendiri. Dengan. Ternyata hampir 100% yang namanya manusia ini kalau ketemu masalah langsung nyalakan orang lain. Mana kencengnya? Nggak dapat sepeda karena telat jawabnya. Ini jahatnya dan jeleknya manusia. Dia yang punya masalah, kok nyalakan orang lain? Ini gara-gara kamu, itu gara-gara kamu. Stop mulai hari ini. Semua masalah penyebabnya selalu dan selalu diri sendiri. Betul atau salah? Bukan karena si A, bukan karena si A. Kenapa ada orang, aduh ini hari-hari ini saudara, saya tuh sampai capek betul-betul. Capek apa? Itu loh, ngurusin orang yang dikena pinjaman online. Pinjol. Banyak enggak? Itu orang goblok sekali loh saudara. Ngapain? Betul? Loh coba orang ngajarin di mana? Kamu yang pinjem minta tolong orang suruh bayarin dasmu kono. Maaf ya nggak ngerti, kalau saya tanya itu bahasa apa, diam saja. Ya betul nggak? Yang pakai duitnya siapa? Dia. Terus minta tolong kita. Lah kan kok enak betul? Saya bilang hadepin. Kalau kamu masuk penjara, ya kamu yang buat kok. Loh boleh nggak saya marah pada orang-orang goblok seperti itu? Nah, ngapain? Kamu sampai terlibat pinjaman online. Setelah tahu itu maling, bajingan semua kok. Dituruti permintaannya. Dan lebih kurang ajarnya lagi saudara. Saya tuh jengkel pinjaman online. Semua yang nomornya terdaftar di HP dia ditagih semua. Betul nggak? Betul. Saya bilang ini kurang ajar. Betul ini orang-orang. Lah teman saya kan banyak. Betul. Saya diteleponin, diancam. Rasanya. Betul? Nah ini loh, ini kebodohan dalam hidup. Terjerat judi. Itu gara-gara tetanggaku itu ngajak aku judi. Bukan gara-gara kamu. Kok mau? Aku kena narkoba ini karena begitu. Gara-gara kamu. Enggak, dirimu sendiri. Masalah akan jadi berat dalam hidup kita kalau kita tidak mau mengakui itu gara-gara aku sendiri, bukan orang lain. Akhirnya orang-orang yang suka cari kambing hitam ketika dia terjerat masalah, orang itu jadi jahat. Selalu cari siapa penyebabnya, siapa penyebabnya. Padahal dari diri sendiri. Maka itu mulai hari ini, ayo kita belajar. Kalau ada masalah adalah ayo yang lain jawab, yang belakang diam-diam aja. Kalau ada masalah adalah berkat. Masalah nggak akan jadi masalah kalau kita hadapi dengan hikmat Tuhan. Pasti ada sesuatu yang aku bisa belajar dari masalah ini. Maaf, banyak orang nggak percaya. Ya sudah, saya nggak bisa maksa. Apa? Kalau saya ini nggak pernah sekolah Alkitab, jangan rame-rame diam saja ya, awas. Saya ini nggak pernah sekolah teologi, nggak pernah. Lalu kenapa saya bisa mengajar? Ya ini, setiap kali saya dapat masalah, saya belajar menghadapi, saya belajar merenung. Kenapa? Oh, gara-gara saya sendiri. Maka itu akhirnya bisa menolong orang lain. Ayatnya di mana? Buka Ibrani 12, Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini bicara tentang siapa? Ayat itu 2:18. Tentang siapa? Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri sudah mengalami apa? Pencobaan dan menderita. Maka itu dia dapat menolong siapa? Bukan mereka, aku gitu loh. Aku. Betul? Menolong kita
yang kena pencobaan juga. Oke, saya beri contoh begini. Kalau saudara pernah dengar kardiolog, itu dokter apa? Kardiolog, kardiologis, jantung. Ya, kardio itu dari bahasa Yunani, artinya jalan besar. Kenapa kardiolog itu dokter jantung? Karena ada pembuluh darah besar yang masuk ke jantung kita. Saudara mendengar kata onkolog, dokter apa itu? Ayo, yang lain jawab, dokter apa? Belajar tuh, saudara suka baca buku. Ya ampun, saudara ini. Iya, kebanyakan nonton sinetron habis kali. Begitu nggak pinter-pinter. Kanker. Oke, saya beri contoh. Seorang ahli jantung yang hanya mampu menyembuhkan pasien jantung sampai ribuan, tidak akan disebut ahli kalau dia nggak pernah kena serangan jantung sendiri. Betul atau salah? Lu jawab. Apa bedanya dokter jantung yang hebat, ribuan pasien tertolong, dengan dokter jantung yang pernah tahu rasa sakit jantung? Beda tidak? Kita akan lebih percaya yang mana? Nah, jadi kalau mau cari spesialis, tanya dulu, dok sudah pernah ngalami belum? Loh, betul nggak? Baru kita percaya. Begitu pula seorang ahli kanker, nggak akan jadi hebat kalau dia nggak pernah kena kanker sendiri. Itu Ibrani 2:18. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Betul nggak? Terima kasih. Dia sudah mengalami. Ayo, mana lebih hebat, lebih pintar menasihati orang? Nasihati orang kena COVID. Yang mana lebih pintar? Yang pernah kena atau yang belum pernah kena? Nah, yang belum pernah kena jangan ngomong, nggak tahu ngerasain kok. Betul? Nah, maka itu kalau dengar kata masalah, berkat. Berkatnya supaya kita bisa nolong orang lain. Amin. Ketika mengalami itu, nggak bisa tidur, enak nggak? Nah, nikmati, menang, sudah bisa nolong orang lain. Beda dengan orang nggak bisa tidur, nggak bisa nasihat orang nggak bisa tidur, nggak tahu rasanya kok. Ini firman Tuhan. Dan pada akhirnya, bukan akhirnya terus saya berhenti khotbah, enggak, masih belum apa-apa ini. Dan pada akhirnya siap ketagihan masalah. Loh kok diam? Loh betul nggak? Pada akhirnya apa? Selamat datang masalah. Kalau sudah seminggu nggak datang, cari lu kemana? Kangen gua. Lo serius? Loh kok nggak percaya sih ini? Sebenarnya saya ajak ngomong kok. Betul? Ayo, gempor. Enggak lah kok gempor, Tuhan ini apaan gempor? Dengerin. Mana lebih pintar nasihati dan menghibur orang yang nggak punya duit? Orang yang punya duit atau orang yang pernah nggak punya duit atau orang yang sering nggak punya duit? Berbahagialah kalau sering nggak punya duit. Supaya kita bisa menghibur orang yang nggak punya duit. Begitu. Enggak amin, lu kenapa salaman ini? Kalau ini dua pemain musik ini salaman. Sering nggak punya duit Pak ya dua orang ini. Oh nggak kasih PK, nggak usah Pak. Semua pelayanan tuh Tuhan, nggak perlu PK. Maaf ya maaf. Saudara, inilah hidup. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Ada kata kunci yang luar biasa. Itu kalau ada masalah senyum. Katakan terima kasih ya masalah kamu datang supaya aku pintar. Oh enggak, amin. Betul? Terima kasih masalah kamu muncul lagi supaya aku pintar. Betul tidak? Karena kita bisa menemukan sesuatu. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat terkenal ini.
Baca 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Stop. Boleh nggak kata pencobaan kita ganti masalah? Jadi bunyinya masalah-masalah yang aku alami, katakan aku. Ulang, 1, 2, 3. Masalah-masalah yang aku alami adalah masalah-masalah biasa. Apa kata lain biasa? Sepele. Normal. Apalagi nggak seberapa. Ayo yang lain lagi. Mainstream. Bukan, justru bukan mainstream itu. Biasa aja. Apalagi kecil. Nah itu ada ibu tuh. Gimana bu? Coba lihat semuanya ibu tadi gitu. Gimana? No kecil gitu. Coba semuanya. Masalah-masalah yang kita alami, masalah-masalah yang kecil. Maaf, saya punya istilah, jangan tersinggung. Lebih besar tai hidung kita daripada masalah itu. Oh enggak, amin. Loh, tertawa. Kenapa saya mikir upil tai hidung? Karena selama pakai masker hidung saya bersih loh, saudara. Maaf. Loh betul nggak? Nah, yang hidungnya kotor berarti nggak pakai masker. Gitu aja kok repot. Masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah kecil, biasa. Nah, saya tanya. Kalau semua masalah yang kita hadapi itu biasa, yang luar biasa siapa? Nah, Yesusku luar biasa. Nah, masalahku biasa. Nah, kita bodoh. Yang biasa kita ganti luar biasa, yang luar biasa kita jadikan biasa. Ayo ngaku. Loh, betul enggak? Ini hari-hari ini saudara, saya ini tadi di perjalanan ada satu keluarga 6 orang, nenek, ya, terus suami istri, terus kakak dari si istri dan 3 anak. Di rumah itu Omikron semua, tinggal 1 anak nomor 2 tidak. Mereka panik ketakutan. Saya bilang, ngapain takut? Dengarkan yang sembuh, jangan ngikuti yang mati. Lo ngerti gak kalimat ini? Sakit pilek saja atau jerawat, kalau dengerin ada orang jerawatan mati loh. Loh, ada nggak orang dengar berita jerawat mati? Oh, jerawatnya segunung salak itu. Maka itu mati dia. Enggak lah. Betul, itu anak saya tadi itu pernah ngomong. Tadi ingat dia tahun yang lalu bilang, loh di Indonesia ini berapa jumlah penduduknya? 270 juta. Yang kena COVID nggak sampai 3 juta loh. Enggak, masa 4 juta? Oke, 4. Nah, nggak sampai 1%. Tapi si kunyuk kurang ajar, digede-gedein. Lo betul tidak? Harusnya jangan ngitung yang mati, stres kita. Ngitung yang masih hidup. Oh enggak, amin. Jadi sakit ringan, kalau ngurusin yang mati, ikut mati orang itu. Betul? Karena stres. Jadi lagi sekali, siapa yang luar biasa? Yesus. Yang biasa? Masalah kita. Jangan dibalik. Lanjut. Nah yuk, setelah masalah-masalah kita itu biasa, lanjut kalimatnya yuk. Gimana Alkitabnya? Yang tidak melebihi kekuatan kita. Betul? Loh ya, percaya ini firman Tuhan? Maka itu kalau saudara bilang, oh Tuhan, aduh saudara, ini masalah yang paling berat saya pernah alami. Belum pernah seumur hidup saya alami berat seperti ini. Nah, yang sering ngomong seperti itu tampar pakai Alkitab. Loh kenapa? Karena firman berkata semua masalah kita tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kena masalah apa saja jangan mati aku. Itu yang buat setannya makin bekerja. Tidak melebihi kekuatan kita. Jangan dibesar-besarkan.
Yang kita besar-besarkan tetap Tuhan Yesus. Catat firman ini. Memang berat. Kalau kita hadapi masalah memang berat. Tapi saya tanya, saudara dan saya pemenang hebat nggak? Loh, ngerti nggak jawab pertanyaan? Kita ini pemenang hebat tidak? Menang. Loh, dalam hal apa? Sekarang ya saya mau tunjukkan. Ini nggak usah pakai Tuhan, nggak usah pakai firman, nggak usah pakai Kristen, umum saja. Ada nggak manusia hidup nggak punya masalah? Mati aja ribet. Ini hari-hari ini, tadi ini loh, tadi malam mulai 12:30. Ada seorang ibu, saya nggak kenal, anaknya saya kenal. Masuk rumah sakit di Surabaya, 4 malam. Langsung tagihannya 98 juta. Masalahnya, waktu masuk, ya biasa di swab, negatif. Sebelum meninggal, masih ada di swab lagi, positif. Langsung dinyatakan COVID. Jahat loh memang, orang-orang itu jahat sekali. Nah, karena penanganan COVID jadi berubah semua. Biar bingung ini keluarga. Tadi ini kami kumpulkan uang untuk bayar ini. Sampai saya bilang jahat loh ini. Biarin, gak usah dibayar. Simpan aja tuh di rumah sakit itu mayat COVID. Ini gak berani juga. Itu gimana kalau gak ada uang? Jahat sekali. Nah, saya mau ceritakan ini kepada saudara supaya kita tahu bahwa tidak ada masalah yang lebih berat dari kemampuan kita. Katakan amin. Ini firman-Nya. Semua bisa diatasi. Kalimat berikut. Ayo. Sebab Allah setia. Nah, stop. Ini kata penting. Sebab Tuhan setia. Ayo Pak Joko masuk. Ya. Ini tadi Kamis. Depan sini Pak Joko. Atau situ ya. Pak Joko sudah depan sini. Jangan di belakang. Oke. Jadi apa yang dikatakan Tuhan? Siapa yang setia? Tuhan Yesus. Tuhan itu setia. Apa kata lain setia? Ayo, apa kata lain setia? Selalu ada. Selalu ada. Saudara, saya terharu dengan kalimat ini. Saya ulangi dari depan. Masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah biasa, kecil. Yang luar biasa, Yesus. Dan tidak ada satupun masalah yang melebihi kekuatan kita. Dan seberat apapun masalah, Tuhan setia. Artinya Tuhan selalu ada. Tolong catat. Sangat menghina Tuhan kalau kita menghadapi masalah terus bilang, Tuhan kemana engkau Tuhan? Kenapa Tuhan gak ada? Salah. Dia setia. Walaupun kita sakit, walaupun kita ketakutan, walaupun kita menggigil, walaupun kita gentar, ngeri, gak bisa tidur, ingat, Papa setia. Terima kasih. Apalagi tadi kita sudah baca Ibrani 2:18. Yesus Tuhan sudah kena semua pencobaan kita alami. Maka itu dia sanggup menolong kita. Saudara, ini prinsip hidup yang luar biasa. Tuhan setia. Belum selesai ayatnya, lanjut. Ayo, gak usah ragu-ragu. Dan stop lagi. Keren gak janji Papa kita? Sebab itu dia bagaimana? Tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Karena dia setia. Dia sudah merasakan semua yang kita rasakan. Dalam nama Yesus, biarlah semua kita yang sedang hari-hari ini dalam masalah pencobaan, jangan berkata, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan kenapa kau biarkan aku? Tuhan aku gak kuat. Salah gak kalimat-kalimat itu? Salah.
Mana ada yang nggak kuat karena sudah diukur kok kita mampu. Amin. Nah, yang buat hidup berat itu karena, maaf ya, saya ini kalau ngomong kasar, kegoblokan kita sendiri. Dalam hal apa? Manusia hidup dalam berapa dimensi waktu? 3. Yang lain jawab. Sudah, ini kayak dari planet lain aja ya. Yang ditanya kok. Manusia hidup itu terdiri dari berapa dimensi waktu? Yang lain jawab mana? Woi, berapa? 3. Apa saja? Kemarin, hari ini. Nah, dan besok. Itu besok pokoknya. Kecil melawan. Awas kamu. Dengar itu ya. Nah, setiap dimensi waktu itu punya berat nggak? Punya ukuran berat nggak? Loh, saya tanya ini. Punya. Betul? Beri saya angka. 1 hari itu paling ringan. Berapa kilogram berat yang kita pikul? Ayo nyebut aja angka, nggak apa-apa. Salah juga. 10 keringanan. 100. Kebanyakan kalau 100. Oke, karena Pak Johan badan besar, silakan 100. Sesuai badan betul Pak Kepala. Ya 50 saja. Itu 1 hari loh. Dengar baik-baik. Kalau ada orang hidup di dimensi waktu kemarin, masa lalu, itu bisa tahun nggak? Bisa bertahun-tahun tidak? Loh, saya tanya bisa tidak? Bisa. Contoh, tahun 2014 putus pacar, 2015 di PHK, 2016 ditagih utang, 2017 rumah disita, misalnya 2018 belum sempat menikah, calon mertua minta balik semua barangnya. 2000, jangan tahan dulu, saya ini ngomong kok. 2019, Ini pengamat pribadi Pak. aduh, terpaksa urus utang. 2020 COVID datang. Aduh. Maaf. Berarti orang ini hidup memikul beban berapa tahun? 10 tahun. Enggak dong, sampai lah 2016 waktu saya ngomong, 2014 ya, 6 tahun. Bayangkan kalau 1 hari 50 kilo, 6 tahun berapa ton yang dipikul? Betul? Bukan banyak. Hitungan, udah dikasih tahu waktu 6 tahun, kalikan 50 kali 365 kali 6. Loh, betul nggak? Itu dipikul semua ke hari ini. Belum lagi beban hari ini, tambahin 50 kilo lagi. Belum lagi mikir besok, lusa, minggu depan. Waduh, saya mau menikah 2023 bulan Oktober. Aduh. Jadi bebannya berapa banyak? Ini loh, orang bodoh itu di sini. Kalau beban yang lalu ditambah beban hari ini, ditambah beban hari esok. Ini orang paling goblok sedunia. Maka itu Matius 6 ayat 34 berkata, cukup sehari punya kesusahan sendiri, besok ada lagi. Yang kemarin gak usah dibawa ke sini, goblok. Lo kok tertawa? Betul tidak saya ngomongin? Nah, yang kemarin kok dibawa ke sini lagi itu ngapain? Oh, seandainya pacar saya nggak mati kecelakaan, saya sudah punya cucu. Maksudnya? Loh, ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu orang paling bodoh sedunia bukan orang nggak sekolah. Kalau 3 dimensi waktu dicampur aduk jadi adonan hari ini. Ngerti ilustrasi ini? Nah, ada nggak orang-orang bodoh seperti itu? Maaf, jangan marah. Sudah nggak usah senggol-senggolan, senggol-senggolan. Lucu dua hari ini lucu. Loh, kita sambil
sambil tertawa, tapi ini fakta nggak dalam hidup? Ya ngapain sampai stres seperti itu? Oh dulu. Terus yang depan, ini caranya dengar orang ngomong. Kalau orang itu bicara, oh dulu, aduh seandainya, nah itu orang manusia purba. Karena kemarin dia bawa sini. Kalau ada orang berkata, aduh kira-kira, jangan-jangan, nah itu manusia nggak eksis hari ini karena dia mikirnya ke depan. Betul, maka itu jujur. Kalau kita bicara fakta atau tidak? Kalau bicara fakta, yaitu fakta. Loh, hari ini nggak usah ungkit-ungkit yang dulu-dulu, ngapain? Juga nggak usah mikirin yang besok. Bisa nggak kita mati malam ini tiba-tiba? Ya sudah, besok aja belum tentu nyampe. Kok mikirin besok? Hari ini dulu bereskan. Nah, hidup yang seperti ini tidurnya bleksek, orang Jawa bilang. Tahu kata bleksek? Ya, begitu nempel hilang sudah. Enak sekali. Tapi yang bebannya kemarin dikumpulkan hari ini, terus besok kumpulkan hari ini, sudah 8 jam di tempat tidur, cuma kedip-kedip aja kayak dakocan zaman dulu itu. Ya nggak tahu dakocan, nggak usah tahu itu apa itu. Bayangkan sudah 8 jam di tempat tidur, merenggang malah enggak, kedip-kedip terus saja begitu. Capek hidup kayak begitu. Tinggallah tidur, biar selesai sendiri hari ini. Besok ya kita hadapi, nggak usah takut. Ini yang kita harus tahu. Ini dengan Pak Joko, 2 hari ini kami urusan tiket terus, kayak untuk ke Papua agak ribet. Nah, dapat-dapatnya yang jam 2.30. Aduh ini bagaimana urusan nanti, saya bilang. Istri saya tanya, urusan nanti, belum beres tiketnya. Ada masalah, ya nggak apa-apa. Nanti kan selesai sendiri. Kenapa tidak? Setuju? Jadi Tuhan setia dan tidak membiarkan kita. Baca lagi setelah kata setia itu bagus. Dan dia tidak akan mencoba kita melampaui kekuatan kita. Nah, yang paling dahsyat kalimat terakhir. Ayo semuanya baca yang kenceng. Kalimat terakhir yang di rumah juga. Nggak ikut baca berdosa, awas ya. Yang di rumah. Ayo, 1, 2, 3. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Haleluya, amin. Ya tepuk tangan dulu. Wah, ini luar biasa. Saya suka memperhatikan kalimat ini. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kamu menghadapi masalah-masalah, akan diberikan jalan keluar. Apa kata lain jalan keluar? Pertolongan. Jawaban. Berkat. Ayo, ada satu kata asing, saya belum ketemu. Kelepasan, bukan kata asing. Solusi. Pertanyaannya. Pada waktu kita menghadapi masalah itu, maka ada solusi yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara sadar nggak? Solusi itu tidak hanya berguna buat kita, tapi berguna buat orang lain. Nah, ini kembali kepada para inventor tadi. Maka itu saya berani berkata, murid Yesus yang benar selalu ketagihan masalah. Loh, betul? Supaya kuat dan menemukan jalan keluar. Dan kalau kita bisa mendapat jalan keluar, siapa yang tertolong lagi? Orang lain. Tadi di GPDI Pasar Rebo, ada orang yang ketemu saya 34 tahun yang lalu. Saya sampai lupa. Ya pasti lupa 34 tahun. Terus dia mainkan saya, begini loh kodel begini. Oh iya saya ingat. Tapi saya itu gak ingat loh kamu. Ya bayangin 34 tahun sudah berubah atau orang itu. Loh betul enggak? Terus dia tanya,
Tapi Koden kok nggak berubah? Saya bilang betul. Berat badan saya 62 kilo itu sudah lebih dari 35 tahun. Nggak tambah, nggak kurang. Terus saya jawab ke dia, tahu nggak rahasianya? Karena dulu waktu masih kecil kami ini miskin, makan itu susah. Saya masih ingat nenek saya, namanya anak kecil pengen telur toh. Nenek bilang jangan, anak kecil makan telur itu jadi bodoh. Itu nancep di pikiran saya. Padahal bukan bodoh, takut beli karena nggak ada duit. Kenapa saya nggak suka gula sampai hari ini? Gula itu buat saya nggak terlalu. Ya karena dari kecil saya nggak biasa beli gula itu mahal. Jadi ada untungnya dulu miskin. Tapi yang gemuk-gemuk jangan tersinggung. Bukan berarti dulu kaya. Senggol-senggolan lagi nya. Ngerti? Nah, jadi saya sambil gulung tadi pagi ngomong itu. Oh gitu ya Koden, iya kami dulu masih kecil tuh miskin. Saya masih ingat satu kali ibu kami bisa beli daging ayam. Waduh, waktu dengar ada daging ayam senang sekali. Tapi begitu kami lihat, kami 6 orang di rumah. Kami 4 bersaudara, ibu dan nenek. Begitu kami lihat belanjaan mama, loh, zaman dulu belum ada ayam potong, ayam kampung. Hari itu ibu hanya bisa mampu beli daging ayam kampung dada 1/4. Coba merem, seberapa besar itu? Ngerti nggak? Daging ayam kampung 1/4. Kan dada, tahu dadanya? Bagi 2 terus bagi 2 lagi. Nah, ini dimakan 6 orang. Wih, tapi saya ingat ibu itu pintar sekali. 3 hari pertama kami makan kuahnya saja. Direbus betul 3 hari itu kuahnya. Nah, hari keempat baru. Bisa bayangkan tinggal sebesar apa itu daging bisa direbus 3 hari. Kecil. Nah, pas waktu makan malam, saya masih ingat, saya itu mikir, terus ini daging ayam diapain dengan segitu kecil? Hebat mama, disuir-suir. Ditaruh 4-6 piring itu. Bisa bayangkan. Nah tadi saya ngomong pada saudara ini, maka itu untung dulu saya miskin, orang tua miskin. Sehingga sudah nggak biasa lagi untuk makan-makan yang enak. Yang dari dulu begitu. Saya masih ingat, kalau tetangga buat apa itu minyak kelapa, maka itu hari-hari ketika minyak mahal, saya tuh bilang kepada banyak orang, sudah nggak usah goreng, rebus saja lebih sehat. Kok nggak amin? Ngapain sampai rebutan minyak goreng? Rebus, betul juga. Makan yang dikukus direbus itu lebih sehat. Yang kedua, ayo kembali ke zaman dulu, buat minyak kelapa. Itu lebih sehat. Nah dulu kami kalau tetangga tahu lagi buat minyak kelapa, itu baunya harum sekarang. Iya, blondo itu. Nah, di situ tetangga kami tahu bahwa kami itu nggak bisa beli makanan enak. Sering kami dapat blondo itu. Nah, ibu kami itu hebat. Blondo itu dimasak pakai rica, cabai ya, pakai apalagi bawang putih. Gurih dimakan itu. Enak sekali, saudara. Nah, maka itu yang sibuk minyak goreng santai saja. Serius. Jadi sekarang setuju? Penemu-penemu itu ketagihan masalah? Setuju. Nah, itu dia. Jadi ayo mulai hari ini jangan bodoh. Beban kemarin biarin kemarin. Jangan dipikul ke hari ini, capek. Maka itu jangan suka ngomong dulu ya. Aduh kalau ingat dulu. Terus sambil mewek sendiri gitu. Dulu ngapain? Besok gimana? Besoknya bagaimana? Saya ini mau menikah. Nah, saya anjurkan kalau mau menikah mumpung sekarang masih ada COVID, murah. Kalau kau nggak percaya, dibilang ada alasan. Cepat-cepat yang mau menikah cepat menikah. Asal ada COVID. Hemat saudara.
Iya. Loh kenapa kamu nggak mudah ngaku PPKM? Sudah kok repot ya toh. Kenapa nggak boleh? Oh hematnya. Tapi kado tetap. Kado tetap. Nggak bisa datang. Bisa online. Oh enak menikah sekarang. Oke, ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 1. Aduh, saya suka sekali lihat ayat ini. Wahyu 22 ayat 1. Tuhan, bersyukur punya Papa sehebat Engkau. Amin. Ada Yesus yang sudah merasakan semua kesulitan penderitaan kami. Terima kasih Papa. Haleluya. Wahyu 22 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Amin. Wow. Sampai hari ini saya belum pernah melihat sungai seperti ayat itu. Jernih bagaikan kristal. Coba saudara mikir, kira-kira seperti apa itu? Jernih bagaikan kristal. Kira-kira seperti apa? Bening seperti kaca. Nggak ada kotorannya sama sekali. Munculkan 3 hal. Kalau kita mendengar ada sungai yang jernih bagaikan kristal. Nomor 1, ngelihat saja sudah seger atau belum? Coba jawab. Ngelihat sungai yang jernih bagaikan kristal. Ngelihat aja sudah bagaimana? Sejuk, segar, aduh. Nomor 2, pengen minum gak? Jernih bagaikan kristal. Saya stop sampai nomor 2 dulu, nanti nomor 3. Apa lawan katanya jernih bagaikan kristal? Butek, keruh, kotor. Dengar kalimat ini. Semua hidup yang selalu merasa berat, masalah jadi beban. Berarti orang itu sedang nikmati sungai sebagai kristal atau sungai keruh? Keruh. Ketika Roh Kudus ngajar saya, seandainya hidup saudara dan hidup saya itu jernih sebagai kristal, artinya nggak ada yang kotor, saudara. Betul? Pikirannya bersih, jernih. Hatinya bersih, jernih. Perasaannya bersih, jernih. Coba renungkan, hidup seperti itu menyenangkan gak? Indah. Indah luar biasa. Kapan pikiran kita kotor, hati kotor, perasaan kotor, emosi kotor? Karena kita menyimpan salahnya orang. Betul atau salah? Salah orang yang kita simpan itu memperkeruh kehidupan. Betul atau salah? Iya, gara-gara dia masalahnya. Coba kalau dulu dia ngajak aku berutang. Stop. Kita yang salah kok. Kenapa mau diajak berutang? Saudara, ayo kita mikir ini. Hidup yang jernih bagaikan kristal itu enak sekali. Gak akan susah tidur. Karena hatinya bersih, pikirannya bersih. Lihat Mazmur 73 ayat 1. Ayo kita jernihkan hidup ini. Siapa pernah berkata, aku ini gak bisa mikir loh, aku ini gak bisa mikir. Kenapa kok gak bisa mikir? Pernah dengar ada orang ngomong begitu? Loh, saya tanya pernah tidak? Nah, berarti orang itu sedang kotor jiwanya. Maka itu gak bisa mikir. Oke? Mazmur 73 ayat 1.
Sudah? Baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah yang hari ini saya ingin katakan kepada saudara, ternyata Bapa di surga tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Kebaikan Tuhan hanya akan kita rasakan kalau hati kita bagaimana? Baca lagi. Hati tulus dan bersih. Apa kata lain tulus? Ayo, apa kata lain tulus? Enggak ada udang di balik batu. Oke, kalau udang di balik tepung namanya rempeyek. Oke, hati tulus. Apa itu cepat tulus? Suci. bersih, Ikhlas. Segenap hati, jujur. Enggak ada pikiran jahat. Maaf. Saudara pernah ketemu orang nggak yang suka curiga terus? Nah, nunjuk orang, awas kamu. Jawab, orang yang suka curiga pada orang lain itu orang yang paling capek sedunia. Betul? Ada orang matanya gatal, ketip-ketip dia tersinggung. Ngapain kamu ngeliatin aku? GR lu. Mataku gatal kok. Betul? Orang suka curiga itu capek. Kemana-mana dia ngerasa gak aman. Dia mau apa ya? Dia tuh mau ngapain bro? Saudara, suami istri yang sering saling mencurigai, rumah tangganya gak bahagia. Selalu ada kata-kata jangan-jangan, ini jangan-jangan. Maaf ya, ini dalam ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa ada teori. Orang yang suka mencurigai orang lain, sebetulnya itu dia sendiri. Betul atau tidak? Itu dia sendiri. Cuma apa yang dia rasakan, dia tuduh orang lain melakukan. Ini keruh hidupnya. Capek. Di Indonesia ada seorang tokoh yang bukan Kristen, namanya Joko Widodo. Belum pernah ada manusia sehebat dia di Indonesia. Difitnah, dituduh, dijahatin. Dia bagaimana sikapnya? Dia nggak nanggapi karena dia jernih. Maka itu orang berusaha cari salahnya. Malah yang cari salahnya ketemu masalah sendiri, salah sendiri. Kenapa streng? Biarin streng. Streng kenapa? tiba-tiba keluar kok. Lah emangnya biarin aja. Enggak usah, jangan dong. Oh, sudah keluar. Enggak usah live. Oke. Betul nggak? Jokowi itu luar biasa loh. Belum ada presiden sehebat dia. Akan dikenang dalam sejarah. Presiden yang paling banyak buat jalan tol, ribuan kilometer loh, saudara. Bukan ratusan, ribuan. Buat bendungan-bendungan, ratusan bendungan. Buat bandara hebat. Wih, luar biasa. Karena hatinya jernih. Orang yang hatinya jernih, pikirannya jernih, jiwanya jernih, dia bisa produktif dan mikir banyak hal. Betul atau salah? Orang yang pikirannya butek, apa kata buteknya? Keruh. Jangan lagi mikir diri sendiri. Jangan lagi mikir orang lain. Mikir diri sendiri aja gak selesai-selesai. Karena pikirannya kotor. Tolong jujur ya. Malam ini gak bisa tidur, jangan cari obat tidur. Bersihkan jiwamu. Biarkan tulus dan murni. Bersih. Lagi sekali hati yang bersih, pikiran yang bersih. Itu enggak karena mikir jelek tentang orang lain. Capek lo mikir jelek tentang orang lain, betul enggak? Jawab, capek enggak? Capek.
Dia nggak bisa rileks hidupnya. Maka itu ayo saudara kita punya pikiran jernih, hati yang jernih. Maka itu saya katakan lewat Mazmur 73 ayat 1. Barang siapa yang hatinya nggak bersih, nggak jernih, maka orang itu tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan Tuhan. Catat itu, nggak bisa. Sesungguhnya itu kalimatnya, Yahweh Tuhan itu baik. Bukan untuk semua orang Kristen, bukan untuk semua yang mengaku anak-anaknya. Sesungguhnya Yahweh Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya dan bersih. Maka itu ampuni orang-orang yang jahat kepada kita. Jangan nuntut balas. Jangan berkata gak terima aku gak terima. Terus gak terima mau diapain? Rugi. Betul? Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Kapan saudara dan saya bersih hatinya? Baca Yohanes 15 ayat 3. Sekarang tadi di Facebook masih ada ya, karena papa harus jangan dikeluarkan ya, karena nanti akan di live. Biarin ya, biarin dulu. Jangan diotak-atik. Ayo baca Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kapan saudara dan saya bersih? Jangan bilang minum rinso, awas. Kapan kita bersih? Baca yang itu tuh. Karena firman yang Yesus katakan kepada kita. Ternyata deterjennya jiwa itu firman Tuhan. But clear like a crystal. Jernih seperti kristal. Lega hidup seperti itu. Saya ulangi. Orang suka curiga itu capek atau enggak? Capek. Dia jadi aneh loh saudara. Betul? Kira-kira kalau kita kumpul orang suka curiga, aneh enggak orang ini? Awas, hati-hati loh, hati-hati. Lihat tuh dia bilang. Hei, kenapa Fit? Curiga terus. Enggak ada maling, enggak mau tidur, takut kalau maling masuk. Malah malingnya masuk karena saudara ngantuk. Jadi mau berubah mulai hari ini? Mau jernih seperti kristal, bersih? Harus dengan firman. Ayo kita berdoa dengan pujian, ubah hatiku. Ted nanti mau nyanyi, Ted? Nanti mau nyanyi, kalau nyanyi nanti habis ini ya, biar tahu pada pemusik. Nggak apa-apa, ini ada artis kita luar biasa. Namanya Teddy Andrew. Nyanyi dulu ini ya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Ini doa, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti hatimu.